Monggo Bu Yuli. Oke. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Iya. Ada kendala apa ini di kelas atau ada yang ingin dibicarakan? Gini, saya ya bisa dibilang kendala ya. Jadi kalau di kelas itu anak-anak itu belum bisa memanfaatkan handphone secara maksimal. Mereka sudah punya handphone tapi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, khususnya untuk pembelajaran gitu. Oh begitu. Menurut Bu Yuli sendiri, apa yang menyebabkan anak bersikap demikian? Gini, jadi anak-anak itu kan pelajaran saya kan utamanya kan lebih banyak menghafal. Jadi mereka lebih ke apa ya? Handphone itu dijadikan sebagai seperti apa ya Bu ya? Sampingannya dia ketika pembelajaran saya gitu. Jadi mereka bermain HP ketika saya terangkan seperti itu. Jadi ketika saya meminta mereka untuk browsing, mereka ada saja alasannya untuk tidak menggunakan handphone. Jadi saya pengennya ya handphone itu maksimal untuk pembelajaran, hanya untuk pembelajaran, bukan yang lainnya. Berarti anak-anak memang seperti kurang minat dalam mengikuti pembelajaran, ya Bu ya. Kemudian Bu, langkah apa yang akan Bu Yuli ambil untuk mengatasi hal itu? Gini, jadi saya pengen itu sebelum saya masuk ke inti pembelajaran saya, dalam artian saya materi yang sebenarnya, jadi saya memancing mereka untuk bermain dulu. Permainannya adalah dengan menggunakan teka-teki silang. Oke, berarti Bu Yuli berencana akan menghadirkan teka-teki silang di dalam pembelajaran. Peluang apa yang membuat Bu Yuli berpikir bahwa menghadirkan teka-teki silang dalam pembelajaran itu akan cukup membantu anak-anak nanti? Gini, yang pertama, anak-anak itu semuanya punya handphone. Jadi kita pengen, khususnya saya, pengen ya handphone itu dimanfaatkan. Itu peluang paling utama. Mereka sudah punya handphone semuanya. Kemudian yang kedua, fasilitas dari sekolah, wifi. Jadi mereka nggak perlu pakai data. Gitu. Kemudian yang ketiga, saya pengennya adalah mengubah ketidaksukaan mereka membaca buku dengan membaca lewat handphone. Itu. Oke, luar biasa sekali. Terus menurut Bu Yuli sendiri ada nggak kendala atau hambatan yang nantinya akan Bu Yuli hadapi? Gini, kalau untuk kendalanya adalah untuk saat ini anak-anak itu gini, handphonenya itu kadang nggak support, gitu. Jadi tapi untuk googling mereka support semuanya. Tapi kalau untuk memasukkan aplikasi gitu mereka kurang support handphonenya. Kadang-kadang karena kan kebanyakan diisi sama game. Iya. Oh, berarti untuk teka-teki silang yang akan Bu Yuli gunakan itu nanti mereka menggunakan aplikasi? Enggak pakai googling. Cuma kadang-kadang mereka kan gini Bu, kalau sudah dikasih HP mereka tidak bisa fokus ke satu saja. Mereka pasti akan ada selinganya untuk membuka WhatsApp ataupun yang lainnya. Itu juga kendalanya sih sebenarnya. Itu juga kendala. Nah, solusi yang Bu Yuli tawarkan sendiri mengatasi hambatan tersebut apa Bu? Gini, saya pengennya jadi setiap anak saya bagi jadi satu kelompok isinya 3 orang. Jadi mereka sudah punya job desk sendiri-sendiri. Yang pertama untuk anak yang pertama nanti dia bisa googling untuk yang soal yang teka-teki silang mendatar. Kemudian anak yang kedua mereka bisa nyari googling untuk teka-teki silang yang menurun. Kemudian anak yang ketiga dia bisa bertugas untuk menjawab di tulisannya, itu menulis ataupun mencari di buku catatan. Begitu. Jadi tiga-tiganya sudah punya tugas masing-masing. Iya, berarti memang gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu nanti penggunaan HP-nya juga bisa lebih maksimal, lebih bisa ibaratnya mereka bisa membaca, lebih bisa bijak lah di dalam menggunakan media HP-nya, terus belajar kontennya juga bisa masuk. Iya. Lah kemudian Bu Yuli, jadi rencana Bu Yuli itu tadi kan menggunakan game TTS. Nah, untuk game TTS ini nanti ini ada di bagian mana Bu? Ada di bagian inti atau di bagian awal
awal, inti, atau di bagian penutup di dalam pembelajaran? Gini, saya makanya di awal karena memang tujuan saya adalah nanti ketika saya masuk di inti pembelajaran mereka sudah tahu, oh iya tadi saya mengerjakan ini, berarti sudah masuk ke materi yang A, seperti itu. Jadi tujuan saya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Yuli, apa tujuan dari pembelajaran Bu Yuli nanti? Tujuan saya yaitu Bu, saya pengen anak-anak itu satu, dia bisa memanfaatkan gadget. Yang kedua, pembelajaran saya itu bisa masuk ke anak-anak secara maksimal. Gitu. Kan sekarang kan untuk anak-anak SMK kan kebanyakan kan apa sih mata pelajaran sejarah itu Bu. Itu. Jadi biar gak disepelekan anak-anak lah. Iya. Terus untuk indikator ketercapaian dari penggunaan TTS ini nanti sendiri seperti apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya ya semoga mereka bisa apa ya, memahami mata pelajaran saya itu Bu. Memahami, terus bisa terlihat kalau itu dari apa? Seperti berarti dibuat seperti pretest begitu? Iya, pretestnya. Gitu. Jadi kita bisa tahu mana kelompok yang paling banyak menjawab itu yang mana itu. Iya bagus Bu kalau begitu. Jadi kapan ini Bu Yuli? Saya jadi penasaran ini melihat lah ya Bu Yuli. Iya, kira-kira ya mungkin untuk pembelajaran besok Bu. Oh besok. Iya. Oke kalau begitu besok tolong jangan kabari ya. Siap. Kapan saya kalau bisa nggak besok ya Rabu lah. Nanti gitu. saya kabar. Oke siap. Oke, apa yang bisa Bu Yuli sampaikan atau simpulkan dari pembicaraan kita ini tadi terkait dari masalah bahkan sampai dengan strategi langkah-langkah yang akan Bu Yuli gunakan untuk menghadirkan pembelajaran di kelas nanti? Gini, jadi kesimpulannya untuk hari ini saya pengen adalah anak-anak bisa memanfaatkan gadget dengan baik. Tujuannya adalah ya tadi agar pembelajaran itu tidak terasa membosankan. Itu. Kemudian mereka juga sudah punya apa fasilitas dari sekolah sudah disediakan. Mereka juga sudah punya handphone. Jadi paling enggak ada ketertarikan mereka dalam belajar. Itu keinginan saya. Terus strateginya tadi Bu Yuli akan membuat TTS di awal pembelajaran sebelum kita masuk ke inti dari materi. Indikatornya adalah mampu memahami dan menjawab soal yang saya berikan itu. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih. Sama-sama. Semoga besok gak ada halangan saya bisa masuk kelas. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Do you ever feel like you've overthink everything? Like what if this, but it's all just driving me crazy. I lose my mind whenever I thought of my troubles. It's all just mixed up in my head and driving me weary. I'm always crying lately when no idea why. Been thinking of drowning lately, but I think of it all again. 'Cause if I die, it'll hurt to see my family cry. So all I know right now is just to survive. I gotta survive. 'Cause if I die, there will be no future for my life. I've been carrying this weight all my life. It's just a thing that stays up in my head day and